Bab 64-66. Om Presdir terpikat gadis miskin. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, acara pernikahan Arya yang mewah dan megah itu masih tetap berlanjut dengan acara resepsi pernikahan. Banyak tamu yang sudah berdatangan dari sejak awal dengan sudah mengganti pakaian gaun malam di Hotel Bintang 5 yang sudah di-booking khusus untuk kelangsungan fasilitas tamu undangan pernikahan Arya. Resepsi pernikahan itu sendiri masih mengusung tema putih dan biru, dan bertempat di gedung yang sama. Namun, dengan dekorasi yang berbeda. Tamu undangan yang datang berkumpul duduk di ballroom menikmati hidangan yang sudah disediakan. Pada penampilan pertama, Dini terlihat menawan saat memakai kebaya modern rancangan desainer terkenal dengan warna emas. Sedangkan Arya terlihat gagah dengan setelan jas hitam. Namun, pada penampilan kedua, pasangan yang telah resmi menjadi suami istri ini kompak menggunakan konsep romantis berwarna naik. Momen resepsi pernikahan keduanya ini pun berhasil mencuri perhatian para tamu undangan yang hadir. Lagi-lagi Dini harus mengganti pakaiannya dengan gaun malam, yang sudah dipersiapkan Bu Amira yang dirancang oleh desainer terkenal sejak awal. Ia menerima perjodohan itu dan dirias dengan make up flawless karena karakter wajah Dini sudah alami tanpa celah atau rapi dan lebih menonjolkan kecantikan alami seseorang. Kunci utama agar wajah terlihat flawless berasal dari kulit yang bagus dan selalu dirawat. Walaupun ia tidak pernah datang ke dokter kecantikan untuk perawatan wajahnya dengan tarif mahal seperti wanita pada umumnya. Sehingga tidak memerlukan make up tebal untuk tampil cantik. Sebenarnya ia sangat kagum dengan gaun pengantin sekaligus gaun malam pernikahan yang ia kenakan hari ini sesuai dengan apa yang ia impikan, dari segi dekorasi gedung pernikahan mewah itu. Dia sangat ingin didandani dan memakai gaun bak putri raja di hari pernikahannya. Tapi dia tidak pernah menginginkan pernikahan yang dilakukan tanpa dasar cinta, dan malah enggan saling memiliki. Apalagi menikah dengan pria yang sudah menghancurkan hidupnya. Set tampilan gaun malam pernikahan. Serasi dengan cincin yang menjadi simbol pernikahan mereka. Ini adalah hari yang pasti sangat melelahkan untukmu, nak. Ibu sangat takjub melihat anak ibu hari ini, ia begitu tampil berbeda dari sebelumnya. Sekarang kau sudah menjadi menantu orang kaya dan terpandang, mungkin selama tinggal di rumah mewah mereka, kau tidak akan memikirkan kami. Ucap Bulia memegang pipi putrinya lembut dan sekilas memberi kecupan di kening Dini. Ibu, kenapa ibu berbicara seperti itu? Aku tidak mungkin melupakan ibu dan bapak, kalian adalah keluargaku yang sebenarnya. Dimanapun aku tinggal aku tidak akan bisa menerima kenyataan jika aku adalah bagian dari mereka. Kastaku dengan mereka sangat jauh berbeda. Ucap Dini sambil mengusap air mata ibunya yang menetes di pipi. Putriku sudah menikah sekarang. Dia sudah dewasa yang akan mengurus suaminya sangat tampan dan juga merupakan orang besar. Kau memiliki takdir yang baik dari pemberian Tuhan, nak. Aku tidak tahu jika ini adalah keberuntungan atau kesialan yang kudapatkan, Bu. Eits, jangan berbicara seperti itu. Tuan Arya memang sangat dikenal angkuh, tapi latar belakang keluarganya sangat baik bisa dilihat dari ayah, ibu dan kerabatnya. Mungkin kau belum mengenalnya lebih dekat. Ucap Bulia. Kau harus ingat, statusmu sekarang sudah menjadi istri orang. Kau sudah memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap suamimu. Kau harus patuh, taat pada suami, menjaga diri, dan melayani suamimu dengan baik, jangan sampai menyangkal. Kau juga memiliki tanggung jawab terhadap mertuamu, jangan buat mereka kesal atau jengkel. Apalagi mereka yang terjun langsung memilihmu menjadi menantu mereka, itu artinya mereka percaya padamu. Lanjut pesan Bulia. Dini hanya mendengarkan pesan dari ibunya dengan teliti dan patuh terhadap nasihat yang diberikan.
Aku hanya meminta agar aku kuat menjalani kehidupanku ini bersama dengannya. Ucap Dini dalam hati. Arya, kau akan pergi kemana? Tunggu dulu istrimu datang, nak. Kalian akan berjalan ke altar dengan bersamaan. Kau terlalu bersemangat rupanya. Ucap Bu Amira melihat Arya sudah menyelonong pergi. Kenapa kalian bersungguh-sungguh atas pernikahan ini? Berapa banyak biaya yang sudah kalian keluarkan untuk persiapan gedung, gaun, makanan demi kelangsungan pernikahan yang tidak penting ini? Hardik Arya kesal. Kami melakukan hal ini untuk pernikahanmu yang sekali seumur hidup. Semua orang harus terkesan dengan pernikahanmu, ibu tidak ingin jika pernikahanmu dilangsungkan dengan biasa-biasa saja. Apapun alasannya, seluruh dunia tidak akan melihat pernikahanku saat ini. Kalian hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Kesal Arya. Iya, ibu. Apa yang dikatakan kakak itu benar, ibu hanya membuang-buang uang demi pernikahan ini. Apalagi mahar yang ibu berikan pada wanita itu, apa ibu tidak habis berpikir? Timpal kesal Luna. Kalian ini, biaya yang ibu keluarkan tidak akan membuat keluarga kita kehabisan uang. Kalian tidak perlu khawatir, uang kita masih banyak. Ucap Bu Amira dengan tenang. Cek, percuma aku berbicara dengan ibu. Ucap Luna meluapkan kekesalan, lalu pergi ke tempat lain setelah mendapat respon yang kurang baik dari ibunya. Jika Arya adalah Luna, sama halnya ia segera ingin pergi dari tempat itu. Namun, pasti ibunya akan melarang dirinya pergi. Saat ini ia seperti menjadi budak yang dikurung oleh majikannya. Itu dia akhirnya Dini datang. Ucap Bu Amira yang melihat Dini sudah tampil cantik menggunakan gaun malamnya yang dituntun oleh Bu Lia dan Pak Malik. Sempat terbersit dalam pikiran Arya jika malam ini Dini tampil berbeda dengan sangat cantik. Walaupun mengenakan make up flawless yang membuat tampilannya tidak jauh berbeda dengan tidak memakai make up seperti kesehariannya. Namun, ia segera menepis pikiran itu dan menatapnya keji. Dini benar-benar gugup di hadapan Arya, ia meremas kuat gaun pengantinnya. Menantuku selalu tampil cantik setiap saat, kalian sangat serasi. Ucap Bu Amira menggandengkan tangan Dini di siku tangan Arya dengan lengan terkait. Sontak hal itu membuat keduanya terkejut, mereka saling bertatapan satu sama lain dengan tatapan Arya yang selalu mengintimidasi. Dan pastinya selalu membuat nyali Dini ciut dan takut. Ini sebuah keajaiban di mana Arya sama sekali tidak merasa kesakitan saat Dini menyentuh tubuhnya. Aku sudah yakin dari dulu jika Dini adalah wanita yang tepat untuk menyembuhkan Arya. Dia wanita yang dikirimkan Tuhan untuk putraku, gumam Bu Amira semakin yakin dan sangat senang. Ayo berjalan. Semua tamu sudah menunggu kehadiran kalian. Ucap Bu Amira. Arya, jaga istrimu baik-baik. Pegang tangannya jangan sampai dia terjatuh, masalahnya saat ini istrimu menggunakan gaun yang besar dan sekaligus high heels-nya yang cukup tinggi. Pesan Bu Amira. Arya tidak cukup mendengar perkataan ibunya. La berjalan masuk bersama Dini menyusuri red carpet menuju altar saat pintu gedung dibukakan dengan lengan Dini yang mengait di siku tangan Arya. Semua pasang mata tertuju pada pasangan suami istri yang baru melakukan penyatuan di akad pernikahan siang tadi. Bak seorang rakyat yang melihat kagum seorang pangeran yang baru menikahi seorang putri. Sama halnya mereka turut senang atas kebahagiaan keluarga Pak Barma. Terkecuali pasangan suami istri baru yang menjalaninya. Raut wajah tersenyum ke arah para tamu undangan yang pura-pura dipasang untuk membuat para tamu percaya, seolah menjadi hal yang menyedihkan di mana ia harus menyembunyikan kesedihannya. Arya cukup memperhatikan Dini sedari tadi dari balik sisi matanya. Seperti biasa dia menyunggingkan bibirnya tersenyum smirk. Menyusun rencana untuk membuat Dini malu. Dengan sengaja Arya menginjak kaki Dini, sehingga ia sedikit terkilir dan setengah badan hampir terjatuh. Namun, dengan berpura-pura kembali Arya menangkap tubuh Dini,
menahannya agar tidak terjatuh untuk mendapatkan simpati yang banyak. Hal itu mencuat perhatian positif terhadap kedua pasangan yang menganggap mereka berdua romantis sekali. Banyak yang memuji perlakuan Arya yang sigap siaga menjaga istrinya. Mereka berspekulasi jika mereka masuk nominasi award pasangan romantis terbaru, Arya dan Dini lah pemenangnya. Hati-hati istriku, jika kau terjatuh kau akan terluka. Kau juga akan membuat suamimu ini malu. Apa kata orang nanti jika aku memiliki istri yang tidak bisa berjalan dengan benar menggunakan high heels di hadapan semua orang? Bisik Arya begitu lembut namun menyakitkan untuk didengar dengan nada seperti mengejek. Bukan satu atau dua kali Dini dibuat sakit hati, bukan hal yang aneh juga jika ia mendapat makian dari Arya. Ia berusaha tetap tegar dan sabar mendengar perkataan Arya yang menyakitkan. Acara demi acara yang diperhelatkan dengan hikmat lancar tanpa kendala, dari pemotongan simbolis bolu pernikahan yang besar dan mewah, pelemparan bunga, pemberian selamat sekaligus hadiah dan acara makan malam telah seluruhnya selesai pada pukul 22.30 WIB. Sudah saatnya para tamu undangan dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing atau menginap di hotel yang menjadi fasilitas menghadiri pernikahan Arya. Begitu pula dengan Pak Barma, Bu Amira, Pak Malik dan Bu Lia serta pengantin baru. Mereka menginap satu malam di hotel, setelah acara selesai dan akan kembali pagi hari ke mansion membawa anggota baru. Bab 65. Subuh hari sekali pengantin baru sekaligus keluarga sudah terbangun dan bersiap untuk pulang ke mansion membawa menantu mereka. Dini yang masih menggunakan gaun malam, yang tidak sempat untuk mengganti pakaian biasa, karena lupa membawa dan tidak menyediakan sama sekali. Karena Pak Barma dan Bu Amira berpikir jika Dini akan tidur bersama Arya, di kamar hotel yang sudah mereka persiapkan dan berpikir akan menjalankan ritual malam pengantin baru saat itu juga. Namun, nyatanya tidak, Dini memutuskan untuk tidur di kamar hotel bersama ibu dan ayahnya. Mansion keluarga Pratama. Pukul 6 pas mereka sampai di kediaman Pratama. Pak Malik dan Bu Lia selaku orang tua dari Dini, tidak ikut hadir mengantar putrinya sampai ke mansion Pak Barma. Mereka melakukan hal itu karena berusaha agar terbiasa dengan ketidakhadiran melepaskan Dini menjadi anggota keluarga baru Pak Barma. Cukup berat dan sedih bagi Dini meninggalkan kedua orang tuanya, sebelum pergi ibu dan ayahnya sempat berpesan dan berpamitan lebih awal pada putri mereka. Saat sampai, Arya yang berada satu mobil dengan Dini langsung membuka pintu mobil pergi begitu saja masuk ke dalam mansion meninggalkan Dini yang masih duduk. Dengan sendirinya Dini keluar dan setelah itu menatap cengang kediaman keluarga Pratama yang jauh sangat lebih besar 1000 kali lipat dibandingkan rumah miliknya. Kau melihat apa menantuku? Ayo kita masuk, ini adalah rumahmu juga. Ucap Bu Amira merangkul Dini membawanya masuk. Saat masuk pertama kalinya, Dini melakukan hal yang sama dengan menatap cengang isi dalam mansion itu. Terdapat desain interior, barang mewah furniture seperti rak, sofa, meja, televisi yang berukuran 100 inch dan jendela yang menjulang tinggi bersamaan dengan gordennya. La benar-benar tidak menyangka akan tinggal di rumah mewah yang disebut mansion itu. Di sana juga terdapat Bu Ashna selaku kepala pelayan dan pekerja lainnya yang menyambut kedatangan nyonya muda mereka. Dini disambut dengan penuh kasih sayang oleh mereka. Kenapa kalian repot-repot untuk menyambut menantuku ini? Bagaimana menurut kalian, menantuku sangat cantik bukan? Ujar Bu Amira. Sangat cantik, nyonya. Selain mendapatkan nyonya baru, kami merasa kehadiran seorang ibu yang akan memberikan anak kecil di mansion ini, kami jadi tidak sabar melihat tuan muda kecil kami, wajahnya pasti menurun dari ayah dan ibunya yang rupawan. Ucap pelayan yang usianya seumuran dengan Dini. Kau semakin membuat keinginanku cepat terlaksanakan. Mereka baru saja menikah, tidak perlu tergesa-gesa, ujar Bu Amira.
Luna yang sedari tadi ada di tengah mereka menatap dan mendengar malas pembicaraan mereka yang terlalu memuja berlebihan pada Dini. Mereka berbicara seolah-olah jika si miskin sekaligus si cupu itu merupakan Miss World. Ketus Luna kesal sehingga berjalan pergi menaiki tangga menuju kamarnya. Biarkan menantuku untuk membersihkan diri. Nanti lagi kita berbincangnya, kita masih banyak waktu untuk mengenal nyonya muda kalian. Ucap Bu Amira. Menantuku, kau pasti belum mandi setelah acara pernikahan kemarin bukan? Sebaiknya kau membersihkan diri sekarang. Ujar Bu Amira lagi. Apa aku bisa meminjam baju dari sini? Karena aku lupa membawa bajuku dari rumah. Ucap Dini polos mengundang gelak tawa Bu Amira. Nak, kau tidak perlu meminjam baju di sini. Ibu sudah membelikan beberapa pakaian untukmu, untuk memfasilitasi menantuku yang akan tinggal di sini. Semua pakaian itu sudah ada dalam lemari pakaian di kamar suamimu, kau bisa mandi dan mengganti pakaian itu di sana. Ujar Bu Amira. Di kamar Tuan Arya. Tegun Dini. Iya, kenapa kau terkejut seperti itu? Arya sekarang adalah suamimu, kamarnya adalah milikmu juga. Kau berhak atas kamar itu, tidak perlu sungkan, Arya pasti akan mengerti. Ucap Bu Amira. Tapi Nyonya. Ragu Dini. Eits, jangan panggil aku Nyonya. Aku adalah mertua sekaligus ibumu. Berhenti memanggilku Nyonya, dan panggil aku ibu seperti dulu. Titah Bu Amira. Baik, Ibu. Tapi. Terpotong kembali. Tidak ada kata tapi. Ira akan mengantarkanmu menuju kamar suamimu. Ira, tolong antar menantuku ke kamarnya ya. Ucap Bu Amira memerintah pada Ira selaku pelayan. Baik, Nyonya. Ucap Ira. Dengan begitu Dini mengikuti Ira yang akan mengantarkannya menuju kamar neraka milik suaminya yang dikatakan merupakan kamarnya juga. Silakan masuk, Nyonya. Ini adalah kamar Tuan Arya. Anda tidak perlu sungkan. Ucap Ira yang seumuran dengannya sopan. Terima kasih, Ira. Ucap Dini. Sama-sama, Nyonya. Saya permisi. Ucap Ira pergi. Sesudah menghela napas panjang, Dini memegang gagang pintu kamar itu dan bersiap untuk membuka. Pintu itu sudah terbuka setengah dan bersiap masuk ke dalam. Saat masuk tidak dapat ditemukan tanda-tanda Arya berbeda di sana. Mungkin Arya sedang membersihkan diri di kamar mandi. Sehingga dengan perlahan, Dini masuk berjalan pelan menuju ruang pakaian yang dikatakan Bu Amira pakaian miliknya ada di sana. Saat Dini berada di dalam ruang pakaian, Arya sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi yang sedang bersiap memakai pakaian jasnya. Arya tidak menyadari jika ada orang selain dirinya di kamar itu, sehingga setelah selesai ia pergi keluar dari kamarnya. Mendengar tidak ada lagi suara gemercik air orang mandi, Dini pergi keluar dan sama sekali tidak melihat tanda-tanda Arya di sana. Sehingga dengan peluang sangat besar berpikir jika Arya pergi keluar, ia segera masuk ke dalam kamar mandi dan melepas gaun malam yang masih dikenakan lalu setelah itu mandi. Bu Amira yang sedang duduk di sofa bersama Pak Barma menikmati teh pagi dan koran. Melihat Arya menuruni tangga dengan tas dan setelan jasnya. Arya, kau akan pergi kemana? Tanya Bu Amira. Aku akan bekerja kembali ke perusahaan. Aku tidak memiliki waktu untuk berdiam diri di sini, sudah 1 minggu aku berdiam diri tidak memimpin perusahaanku. Aku sudah menuruti keinginan kalian, dan saat ini sudah saatnya kalian menuruti keinginanku. Kalian bersenang saja dengan menantu kesayangan kalian itu. Ucap Arya, tidak membiarkan orang tuanya untuk berkata, dan langsung pergi ke perusahaan. Biarkan saja dia, Bu. Lagi pula sekarang dia sudah memiliki istri, dia harus bekerja lebih keras untuk menafkahi istrinya. Ucap Pak Barma demikian. Baiklah. Ujar singkat Bu Amira langsung duduk kembali membaca koran. Bab 66.
Lembaran baru di bulan yang baru, baju baru, kehidupan baru, keluarga baru dan status yang baru, semuanya baru. Itu yang dialami Dini saat ini, dengan mengemban kewajiban yang baru. Dini menuruni setiap anak tangga setelah selesai membersihkan diri. Itu rupanya menantuku. Ayo nak, kemari. Ucap Bu Amira sampai menghampiri. Ibu, tolong maafkan aku, karena sudah memakai pakaian ini. Bicara Dini tiba-tiba pakaian yang dikenakan Dini. Kenapa kau meminta maaf? Ibu membelinya khusus untukmu. Kau cantik sekali memakai baju ini. Sudahlah tidak perlu dipikirkan, ayo kemari duduk di sebelahku. Ujar Bu Amira meminta Dini untuk duduk dan dengan sungkan langsung duduk di sebelah Bu Amira. Aku senang akhirnya kau menjadi menantu yang merupakan istri dari putraku. Banyak orang juga yang turut senang atas pernikahan ini terutama adik iparmu Darwin. Kau pasti belum kenal dengannya, jika saja dia memiliki waktu banyak, mungkin kalian akan bertemu. Bincang Bu Amira. Kemarin baru saja dia harus kembali ke Amerika menyelesaikan pendidikannya. Dia sangat antusias sekali mendengar kakaknya akan menikah. Dia juga sangat senang akan memiliki kakak ipar, sehingga Darwin menitipkan sesuatu pada ibu untuk diberikan padamu. Bu Amira mengambil barang yang sudah dipersiapkan di meja. Ini hadiah dari Darwin untukmu. Entah apa yang ada di dalamnya, kau akan tahu jika sudah membukanya. Memberikan kotak hadiah berukuran kecil pada Dini. Dengan lapang dada, ia mengambil kotak hadiah tersebut. Apakah aku bisa membukanya sekarang? Ujar Dini bertanya meminta izin. Tentu saja, itu adalah barang milikmu. Buka saja sekarang. Dini perlahan membuka kotak hadiah kecil tersebut, dan terdapat di kendati pun di dalamnya adalah sebuah kalung. Kalung. Tegun Dini. Bagaimana apa kau menyukainya? Tanya Bu Amira. Ini benar-benar indah, Bu. Aku sangat menyukainya. Ujar Dini menatap binar kagum kalung indah itu, apalagi terdapat warna kesukaannya yakni biru di tengahnya. Baguslah jika kau menyukainya, Darwin pasti akan senang mengetahui jika kakak iparnya menyukai barang pemberiannya. Terdapat juga sepucuk surat yang diselipkan dalam kotak tersebut sehingga Dini membacanya. Adapun isi surat tersebut adalah, Halo, kakak ipar. Aku ucapkan selamat atas pernikahanmu dengan kakakku. Sayang sekali aku tidak bisa menghadiri pernikahan kalian, sehingga aku tidak bisa melihat kakak iparku. Begitupun denganmu yang tidak mengetahui siapa diriku. Tapi ini tidak lama, sebentar lagi aku akan pulang dan bertemu dengan keluarga baru kami. Mungkin saat aku kembali aku juga bertemu dengan keponakanku. Kau pasti heran kenapa aku memberikan hadiah berupa kalung untukmu, bukan semata untuk maksud terselubung. Itu adalah rasa ucapan terima kasihku padamu karena sudah ingin menerima tawaran untuk menikah dengan Kak Arya. Maafkan aku tidak bisa memberikan barang mewah seperti barang yang diberikan kakak untukmu. Itu hanya semata tanda penyambutan mewakili diriku yang tidak bisa hadir langsung ke pernikahan kalian. Aku harap kakak ipar menyukai barang pemberianku, dan kakak memakai kalung itu untuk menghiasi leher kakak ipar. Itu saja yang ingin aku sampaikan, selamat atas pernikahanmu. Semoga kalian menjadi pasangan yang bahagia untuk selamanya, jangan lupa untuk segera memberikanku keponakan. Aku akan tunggu kabar baik itu darimu kakak ipar. Sampai bertemu nanti, aku akan kembali untuk melihatmu. Salam Darwin. Kepribadiannya pasti sangat jauh berbeda dengan kakak dan adiknya. Dari hanya membaca suratnya, aku bisa merasakan jika dia adalah orang yang baik dan hangat seperti Bu Amira dan Pak Barma. Sama seperti dirimu adik ipar, aku juga ingin bertemu denganmu. Akan kutunggu kepulanganmu kembali. Gumam Dini. Ini adalah lembaran baru bagiku. Sekiranya masih ada harapan jika di dunia ini ada orang baik yang senantiasa menyertai diriku.
Lanjut gumamnya. Kini keluarga Pratama sedang berkumpul bersama pengantin baru. Akhirnya kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Senang Bu Mira. Betul, dari dulu ayah ingin sekali melihat kau menikah Arya, dan sekarang di masa tua ayah masih bisa menyaksikan pernikahanmu. Pungkas Pak Barma. Yang dikatakan ayah benar, ibu senang sekali kalian menikah. Dulu ibu sempat hilang harapan karenamu, Din. Setelah kejadian dulu kau menolak perjodohan ini, ibu takut Arya memilih istri yang salah. Apa yang aku alami saat ini, memang benar aku memilih istri yang salah. Gumam Arya kejam. Jika adikmu Darwin ada di sini pasti dia senang melihat kakaknya yang dingin dan cuek ini ternyata sudah menikah. Ucap Bu Mira. Iya, Bu. Bapak paling ingat, Darwin selalu menggoda Arya bagaimana nanti kakaknya akan menikah. Sampai-sampai dia meledek wanita mana yang ingin dengan kakaknya. Ujar Pak Barma mengundang gelak tawa Bu Amira. Hah? Iya Pak, Ibu juga ingat. Dan sekarang tidak disangka kakak yang sering ia ledek ini sudah menikah. Aura yang terpancar dari wajah Arya pun sangat berbeda dari sebelumnya, dan selanjutnya dia akan memiliki aura seorang ayah. Ujar Bu Amira. Ini sudah malam sebaiknya kalian berdua istirahat, acara kemarin pasti sangat melelahkan kalian. Kalian sendiri belum mendapatkan istirahat yang cukup. Ujar Pak Barma. Iya benar. Arya, bawa Dini ke kamarmu. Kalian harus istirahat. Pinta Bu Amira. Tanpa menjawab Arya langsung pergi saja. Dini yang menyadari perlakukan Arya saat ini merasa ragu. Ayah, Ibu. Sebaiknya aku tinggal di kamar lain saja. Ucap Dini. Apa maksudmu, Nak? Kau adalah istrinya, sebagai suami istri kalian tidak boleh pisah ranjang. Ujar Bu Mira. Tetapi sepertinya terpotong. Cepatlah ikuti aku dan istirahat di kamarku, aku tidak mungkin kan harus menyuruhmu untuk tidur di kamarku. Bukankah kau adalah istriku? Sebagai istriku kau berhak atas segalanya yang merupakan milikku bukan? Tanpa harus menunggu persetujuanku. Ucap Arya yang menghentikan langkahnya di anak tangga dan berbicara. Kau mendengarnya kan menantuku? Arya sendiri menyuruhmu untuk tidur saja di kamarnya. Kalian kan suami istri. Ucap Bu Mira. Baiklah, jika begitu aku akan istirahat sekarang. Kalian juga harus istirahat, selamat malam. Ucap Dini, lalu berjalan menuju tangga dan menaikinya mengikuti Arya sampai di kamar Arya. Tuan. Terima kasih karena kau sudah mengizinkanku untuk tinggal di kamarmu. Ucap Dini. Apa yang kau katakan? Baru saja aku buka suara dan sekarang kau sudah tinggi hati. Jangan berpikir apa yang kukatakan tadi, aku lakukan benar-benar mengucapkan hal itu. Tapi tadi Anda mengatakan itu semua di depan ayah dan ibumu. Iya, tapi kau tidak tahu apa yang aku katakan tadi itu semua bohong. Kau pikir aku bodoh ingin menerima dirimu sebagai istriku. Jangan berharap. Di depan kedua orang tuaku aku hanya ingin meyakinkan mereka saja dan kau adalah sebagai alat untuk meyakinkan mereka. Jangan berharap aku sudah menerimamu sebagai istriku, kau bukanlah istriku tapi alatku, yang aku beli dan sewaktu-waktu aku akan membuangmu. Ketus Arya kejam. Dan ingat kamar ini adalah milikku kau tidak boleh menyentuh barangku sedikitpun, kau tidak berhak atas diriku. Apa yang aku katakan tadi itu semua palsu jadi jangan meminta harapan padaku. Lanjutnya lagi. Jadi, Anda benar-benar membenci saya? Tanya Tegun Dini. Ya, tentu saja. Aku sangat membencimu. Tidak segan aku akan membuat hidupmu menderita. Baiklah, saya tidak akan menyentuh barang-barang milik Anda di kamar ini atau di rumah ini. Menahan tangis. Baguslah. Kau sadar diri. Dan ingat kau tidak boleh memanggilku dengan namaku.
Kau harus tetap memanggilku dengan sebutan Tuan. Baik, Tuan. Jawab Dini dengan sabar. Bagus, dan hari ini untuk seterusnya kau tidur di lantai saja. Tapi ibu mengatakan aku tidak boleh. Terpotong. Tidak boleh apa? Kau masih ingin menggunakan nama ibuku untuk bisa mendekatiku. Hardik Arya. Tidak, saya hanya. Cukup. Aku tidak ingin mendengar alasanmu itu. Jika kau tidak ingin tidur di lantai, tidur saja di luar. Masih untung aku membiarkanmu masuk ke kamarku. Kesal Arya. Baik, aku akan tidur saja di lantai ini. Ya sudah, tunggu apa lagi? Cepat sana, jangan pernah berani macam-macam padaku. Arya pun melepas pakaiannya untuk mengganti dengan pakaian tidur tanpa menghiraukan Dini. Dini yang melihatnya pun langsung memalingkan ke arah lain. Setelah selesai, Arya merebahkan dirinya di ranjang super king size yang nyaman itu. Sedangkan Dini ia mencoba tidur di lantai yang dingin tanpa alas dan selimut. Pagi hari Dini sudah bangun lebih pagi, sedangkan Arya ia masih tertidur lelap. Pengantin baru sudah bangun. Dini, bagaimana tidurmu, nak? Tanya Bu Mira yang sedang menyiapkan sarapan bersama para pembantunya. Baik Bu. Jawab Dini, baguslah. Pasti tidurmu sangat nyenyak. Iya. Dini berbohong dan tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali tidak tidur di ranjang yang sama bersama Arya. Di mana Arya? Tanya Bu Amira. Tuan, dia. Kenapa kau masih memanggilnya dengan sebutan Tuan? Maksudku, Arya, dia masih tidur. Mungkin Arya sangat lelah. Keluh Dini saat harus menyebut nama Arya. Oh, ibu tahu, pasti semalam Arya melakukannya dengan sangat brutal dan agresif ya. Terkekeh. Maksud ibu? Bingungnya, tidak ada. Masih terkekeh. Ibu. Terdengar seseorang berteriak keras sampai orang di bawah kebingungan. Sepertinya itu Arya yang berteriak. Ada apa ya? Ucap Bu Amira. Dini dan Bu Amira pun pergi ke kamarnya. Dan Arya sedang berada di ruangan pakaian ganti. Arya, ada apa? Datang Bu Amira bersama Dini. Apa ini? Kenapa barang Luna ada di kamarku? Siapa yang sudah meletakkannya di sini? Marah Arya. Bu Amira pun melihat barang Dini yang terdapat berupa baju, celana, rok, piyama, dress, dan pakaian dalam itu berhamburan di lantai. Sepertinya Arya yang mengobrak-abriknya. Ini bukan barang Luna. Ibu sengaja menyimpannya di kamarmu karena semua ini barang milik istrimu. Wajar saja jika barang-barangnya ada di sini bersama pakaianmu karena kalian suami istri. Ujar Bu Amira. Arya membelalakkan matanya bulat. Ia tidak habis pikir pakaian Dini ada dalam ruangannya ditambah dalam lemarinya juga. Apakah harus termasuk dengan benda ini? Arya mengambil bra dan memampangkannya di depan mereka berdua. Dini yang melihat benda yang sering ia pakai untuk menutupi asetnya itu sangat tersipu malu. Iya. Itu adalah bra. Polos Bu Amira menyebut barang itu. Jangan menyebut nama benda ini di hadapanku. Aku merasa jijik mendengarnya. Kata Arya memotong pembicaraan. Bu Amira lanjut berkata. Sekarang juga pindahkan semua barang milik wanita itu ke tempat lain. Aku tidak suka ada barang milik orang lain, apalagi semuanya milik wanita. Tita Arya. Kau harus terbiasa dengan semua ini, Arya. Karena kau akan melihatnya setiap hari. Ujar Bu Amira yang menggoda Arya. Cek, segera pesan lemari untuk menyimpan semua barangnya. Dia boleh menyimpan semua benda ini di sini tapi di lemari yang berbeda, tidak dengan menyatukan barangnya di lemariku. Kata Arya, setelah itu ia menjatuhkan bra yang sempat ia pegang dengan jijik dan menjatuhkannya begitu saja ke lantai. Para pelayan pun mendapatkan tugas baru.
Mereka harus membereskan pakaian Dini yang dihamburkan Arya dengan melipatnya kembali dan merapikannya di lemari. Sarapan pagi. Oh iya Arya, Dini. Kami masih memiliki satu permintaan pada kalian. Ucap Pak Barma, apa ayah? Tanya Arya. Cepatlah kalian berikan kami seorang cucu. Pungkas Pak Barma dengan spontan. Dini yang sedang makan, tiba-tiba tersedak. Uhuk, uhuk. Terbatuk-batuk. Menantu, minum. Minum dulu, nak. Bu Amira menyodorkan Dini minum. Kenapa kau terkejut seperti itu, nak? Wajarkan kami meminta cucu dari kalian. Lagi pula kalian pasti harus cepat memiliki momongan, dan kau Arya harus paling handal dalam masalah ini karena kau yang akan menentukan jenis anakmu sendiri. Ucap Pak Barma. Sebelum kami meninggal kami ingin menggendong cucu. Kata Bu Mira. Arya pun pura-pura menanggapinya. Ayah dan ibu tenang saja, keinginan kalian akan segera tercapai. Aku doakan kalian semoga panjang umur, supaya kalian bisa melihat anak-anak kami tumbuh dengan sehat dengan pengawasan kalian. Ucap Arya meyakinkan. Benarkan istriku. Arya dengan sengaja menggenggam tangan Dini. Saat itu Arya menekan tangan Dini dengan keras membuat Dini kesakitan tapi ia menahannya. Iya. Kalian berdoa saja. Semoga aku bisa memberikan kalian seorang cucu yang lucu. Jawab Dini dengan tertekan. Menahan sakit Arya pun melepaskan genggamannya. Sedangkan Dini terlihat murung, ia mengetahui bahwa Arya melakukan itu semua hanya untuk meyakinkan orang tuanya. Aku tahu kau mengatakan semua itu hanya sebagai meyakinkan ayah ibumu. Kau tidak benar-benar mengatakan semua ini sepenuh hatimu. Dengan semakin kau tidak bisa menerimaku, semakin aku mengetahui apa posisiku di dalam hidupmu. Gumam Dini. Sepertinya aku juga tidak akan tinggal lama di mansion ini. Aku akan pindah ke rumahku sendiri. Ujar Arya. Kenapa begitu cepat? Tinggal saja di sini bersama kami selamanya. Kenapa ingin tinggal di rumah sendiri? Mansion ini sangat besar untuk menampung banyak orang. Ujar Bu Amira. Tidak bisa, Bu. Sebagai suami aku memiliki tanggung jawab penuh. Aku hanya ingin mandiri. Jika kalian melarangku maka aku tidak bisa gerak bebas bersama istriku. Jika itu terjadi maka semakin lama kami bisa memberikan kalian cucu.